Episode 60. Hampir diculik. Kamu mau kemana? Delano mengurai pelukannya dan menatap kedua wajah Lucy. Ke ruang kepala sekolah, guru itu udah kurang ajar. Bagaimana bisa sekolah bertaraf internasional memiliki guru dengan attitude yang seperti itu? Aku tidak mau putra-putraku dididik olehnya. Daria keluar menyusul Lucy dan Delano. Tanpa diduga, Daria menarik pergelangan tangan Lucy. "Nyonya, saya maafkan saya atas kelancangan saya," ucap Daria memelas. "Istriku, sudah ya, sebaiknya masalah ini sebisa mungkin jangan berlarut-larut." Bujuk Delano mencoba meredam kemarahan Lucy yang masih tersirat di pelupuk matanya. Lucy menatap Delano dengan tatapan kesal. Ia mengempaskan tangan Daria dan meninggalkan kedua orang itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Tuan, maafkan saya dan terima kasih. Tuan masih mau membela saya di depan istri Tuan." Daria tersenyum ke arah Delano, tapi pria itu justru menatapnya dengan tatapan dingin. "Aku bukan membelamu, aku hanya tidak mau nama baik istriku terseret dalam masalah yang kau timbulkan," sinis Delano, dan setelah itu pria itu berjalan bergegas mencari keberadaan Lucy. Sementara itu, Lucy terus berjalan tak tentu arah hingga ia sampai di taman dekat area sekolah si kembar. "Kenapa emosiku tiba-tiba meledak-ledak seperti ini? Apa jangan-jangan aku mau dapat tamu bulanan?" gumam Lucy. Dia duduk di sebuah bangku taman menatap lalu lalang orang-orang yang sedang berolahraga. Lucy memejamkan mata, merasakan hembusan angin yang menyejukkan di tengah padatnya kota Jakarta. Di sisi lain, Delano kalang kabut tak mendapati Lucy di dalam mobil. Ia segera menghubungi Marco untuk menanyakan keberadaan istrinya tersebut. Delano merasa lega karena laporan Marco yang mengatakan jika saat ini Lucy ada di area taman. Bahkan detail informasi Marco tak perlu diragukan lagi kebenarannya. "Baiklah, aku akan ke sana segera. Kamu tolong awasi istriku." Delano langsung memutuskan sambungan teleponnya dan beranjak menuju taman. Sampai di sana, Delano mengedarkan pandangannya mencari sosok sang istri. Namun Delano tiba-tiba melihat satu keanehan. Di dekat tempat duduk istrinya ada seseorang yang mencurigakan terus menatap ke arah Lucy. Delano yang semula ingin menghampiri Lucy pun memilih bersembunyi dan melihat apa yang sebenarnya orang itu inginkan. Dan benar saja, saat suasana terlihat sepi, pria itu mulai mengendap-endap hendak mendekat ke arah Lucy dengan membawa sapu tangan yang Delano yakini sudah diberi obat bius. Tanpa basa-basi, Delano mendekat dengan senyap membututi pria itu sebelum pria itu berhasil membekap Lucy. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Lucy seketika berdiri dan menoleh di saat tangan pria itu terulur. "Buk." Dari arah samping, Marco sudah terlebih dulu menendang tubuh pria itu hingga pria itu terhuyung. Lucy memekik ketakutan sehingga Delano langsung menghampirinya dan memeluknya. Marco menghajar pria itu habis-habisan tanpa ampun. Delano langsung membawa Lucy pergi dari taman. Lucy yang akan menoleh ke belakang langsung ditahan oleh Delano. Tubuh Lucy masih terus gemetaran. Entah mengapa bayangan pria itu mengingatkan akan traumanya lagi. Delano membuka pintu mobil dan membawa Lucy masuk. Delano juga membukakan botol air mineral untuk Lucy. Namun Delano terkejut saat Lucy hentak menerima botol itu. Tangan Lucy bergetar hebat. "Aku bantu." Delano menyodorkan air mineral itu ke mulut Lucy. Lucy langsung meminumnya dengan perlahan. Setelah itu Delano mengusap lelehan air mata Lucy. Jelas sekali jika wanita itu shock. Aku mau pulang," ujar Lucy terbata. Delano yang merasa tak tahan melihat tubuh Lucy yang terus bergetar akhirnya memeluk Lucy dengan erat. "Tenanglah, ada aku." Delano mengusap kepala Lucy dengan lembut. "Aku takut," lirih Lucy terisak. Sungguh dia benar-benar tidak bisa melupakan kejadian tak mengenakan tadi. Sudah, ada aku di sini." Lucy terus terisak dalam rengkuhan kehangatan tubuh Delano. Delano membiarkan saja kemejanya basah karena air mata Lucy. "Sekarang kita pulang ya." Delano mengurai pelukannya di saat dia merasa gemetaran tubuh Lucy telah berkurang. Delano memasang sabuk pengaman Lucy. Dengan perlahan akhirnya mobil mulai melaju dan meninggalkan halaman sekolah internasional itu. Delano membawa Lucy pulang. Gadis itu tertidur saat di perjalanan.
Setibanya di depan mansion, Delano mengangkat tubuh Lucy dan membawanya masuk. Kepala pelayan sampai terkejut melihat pemandangan tak biasa itu. "Nyonya, kenapa tuan? Tadi ada yang mau mencelakai dirinya," saut Delano dengan terus berjalan. Dana yang baru akan masuk ke dalam kamar terkejut dan langsung mengikuti langkah putranya. "Lucy, kenapa Lano?" "Nanti dulu, Lano cerita, Ma." Delano meletakkan tubuh Lucy di atas ranjang dan menyelimutinya. "Tadi di area dekat sekolah ada orang yang sepertinya berniat menculik Lucy hingga membuat Lucy shock dan ketakutan." "Ya Allah, siapa yang berani melakukannya?" Diana menutup mulutnya tak percaya. "Ma, aku titip Lucy dulu ya, aku harus ke kantor karena Regan masih cuti." "Ya sudah, sana." Delano akhirnya pergi menuju ke perusahaannya karena banyak hal yang harus dia urus sendiri. Suryo yang mendapat kabar mengenai putrinya langsung naik pitam. Dari perusahaannya dia langsung bergegas menuju ke tempat di mana Marco membawa pria yang berniat mencelakai putrinya. Suryo sangat murka saat mendengar putrinya hampir saja dibius oleh pria penguntit itu. Apalagi kata Marco jika pria itu ternyata sering berseliweran di sekitar toko Lucy. Awalnya Marco tak menaruh curiga sama sekali. Tapi belakangan setiap Delano menjemput Lucy, pria itu ikut menghilang. Tugas Marco hanya mengawasi Lucy dari jarak jauh agar Lucy merasa kebebasannya tidak terenggut karena kehadiran bodyguardnya itu. Setibanya di sebuah rumah yang jauh dari pemukiman, Suryo menghentikan mobilnya. Langkah kakinya begitu tegas, wajahnya menampakkan aura kemarahan yang besar. Saat masuk, Suryo disambut oleh Harlan dan Marco. "Kamu sudah menginterogasi pria itu? Siapa yang menyuruhnya?" "Maaf Tuan, dia masih tidak mau mengaku," ucap Marco. "Baiklah, kita lihat seberapa setianya dia pada tuannya." Suryo menyeringai tipis penuh misteri. Seperti biasa, Harlan akan mengguyur sandera pria itu dengan gelagapan dan mengangkat kepalanya. Tangannya tetap terikat tergantung. "Lepaskan aku," teriak pria itu. Suryo mendekat dan menempelkan sebuah pistol di pelipis pria itu. "Kau Raka Prasetya, memiliki seorang putri yang saat ini dirawat di rumah sakit Citra. Apa kau pikir aku akan berbelas kasihan pada putrimu setelah apa yang hampir kau lakukan pada putriku?" Wajah pria itu seketika pucat pasi mendengar Suryo mengetahui tentang putrinya. Apa yang akan kau lakukan?" tanya pria itu dengan tubuh gemetaran. "Aku akan lenyapkan putrimu dan akan aku bawa istrimu ke pasar gelap. Menjadi budak pemuas nafsu di sana juga cukup bagus, apalagi istrimu memiliki wajah yang lumayan menjual. Bajingan kau biadab." "Kau benar, itulah aku dan aku paling tidak suka ada yang mengusik ketenangan putriku," desis Suryo dengan mata menatap nyalang ke arah pria itu. Suryo sebenarnya bukanlah pria berhati jahat, dia hanya berniat menggertak pria itu saja agar mengaku siapa yang menyuruhnya. Meskipun sebenarnya Suryo sudah bisa menebak siapa yang terobsesi pada Lucy dan selalu menghayalalkan segala cara untuk membawa Lucy. "Aditya?" "Ya Tuan, Aditya yang menyuruhku. Dia mengancam akan menyakiti istri dan anakku. Kumohon maafkan aku Tuan, aku tidak memiliki pilihan lain. Istri dan putriku adalah harta berharga yang aku miliki saat ini." Pria itu mengiba dengan air mata berlinang. Dia tak peduli dengan harga diri, saat ini yang terpenting baginya adalah jangan sampai kedua perempuan berharganya tersakiti karena ulahnya. "Bagus, dan sekarang kau harus menjadi orangku, maka keselamatan istri dan anakmu akan terjaga. Sementara aku akan memindahkan perawatan putrimu agar dia mendapatkan penanganan yang lebih baik lagi," kata Suryo seraya menurunkan senjatanya. Apa Anda serius Tuan?" "Ya, asalkan kau setia, aku juga akan menjamin keselamatan mereka. Tapi jika sekali kau mengkhianati kepercayaanku, akan kupastikan mereka akan menderita seumur hidup," tegas Suryo. Pria itu mengangguk patuh, setidaknya sekarang dia tak perlu ketakutan lagi akan ancaman Aditya. Baik Tuan, saya berjanji akan setia pada Anda." Tak lama, Suryo keluar dan menepuk pundak Marco. "Aku sudah mentransfer bonusmu, terima kasih Marco. Kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Berkat dirimu, putriku baik-baik saja," ucap Suryo tulus pada sang pengawal pilihannya. "Sudah sepantasnya saya menjaga Nona dengan sepenuh hati." Suryo tersenyum seraya menepuk pundak Marco dan berlalu pergi kembali ke rutinitas yang tadi sempat dia tinggalkan. Lucy membuka matanya saat merasa sesuatu yang hangat dan basah menyentuh permukaan keningnya. "Kamu sudah bangun sayang? Kenapa bisa sakit?" Mita duduk di tepi ranjang Lucy seraya mengompres kening gadis itu. "Ibu, Lucy takut."
Lucy menghambur memeluk Mita. Mita sudah mendengar semua yang dialami Lucy dari Diana. Namun dia ingin putrinya menceritakan semuanya agar tidak ada ganjalan di hati putrinya yang terlihat begitu kuat tapi sangat rapuh. Tenanglah, semua sudah berakhir. Sekarang kamu sudah baik-baik saja. Ayah dan Delano tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padamu. Mita membelai kepala Lucy dengan lembut. Ibu, kapan ibu akan menikah dengan ayah? Wajah Mita berekspresi aneh. Ada semburan kemarahan menghiasi wajah cantiknya. Lusa kami akan menikah. Keputusan ini diambil ayah karena nenek terus-menerus memaksa pulang ke Solo. Baguslah, setidaknya aku tidak akan khawatir lagi jika ibu diganggu pria gila itu. Lagi, ujar Lucy. Mita segera mengurai pelukannya dan menatap putrinya. Kenapa kamu bicara seperti itu, sayang? Apa ibu ingin tahu alasan Lucy mengganti nomor Lucy dan tidak memberitahu ibu? Karena pria gila itu terus meneror Lucy dengan mengancam akan mencelakakan ibu dan juga nenek. Lucy tidak bisa kehilangan kalian, jadi Lucy memilih menghindarinya dan menghindari ibu. Ya Tuhan, Lucy, kenapa kamu tidak pernah mau menceritakan semuanya pada ibu? Lucy tidak bisa, Bu. Lucy takut ibu akan celaka. Lucy hanya punya ibu dan nenek. Kalau terjadi sesuatu pada kalian, Lucy tidak akan sanggup bertahan hidup, ibu. Kedua wanita itu akhirnya saling berpelukan. Lucy merasa hatinya sedikit lega, ibunya kini sudah tahu alasan sebenarnya Lucy menjauhi keluarganya.